Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Nina Hasanah dari SMK Inti Jakarta, kelas 12 Produksi Grafika. Kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan virtual bareng aku. Sekarang kita sudah ada di Monumen Nasional atau yang biasa kita sebut Monas, yang berada di Jakarta Pusat. Pencanangan pembangunan Monumen Nasional ini pada tanggal 17 Agustus 1961 oleh Insinyur Soekarno. Pintu masuk Tugu Monas berada sisi utara kawasan Monas atau berpatokan dengan tanda adanya patung pahlawan Pangeran Diponegoro, dan kita diwajibkan untuk membeli tiket masuk dengan harga yang sudah tertera di loket. Nah, di sini kita dapat membeli tiket yang berbentuk J-card. Setelah membeli tiket masuk ke Tugu Monas melalui ruang bawah tanah yang panjangnya yaitu 95 meter. Nah, ini dia ruang bawah tanahnya. Nanti kalau sudah sampai di ujung terowongan, kita akan disambut oleh petugas untuk meneping kartu J-card yang kita beli. Nah, nanti kalau sudah di-tap kartu J-card yang kita beli tadi, selanjutnya kita akan sampai ke dalam Tugu Monas. Nah, banyak sekali loh tempat wisata di dalam Tugu Monas ini. Wisata pertama di Tugu Monas yaitu ruang museum sejarah yang luasnya 80 x 80 meter sebagai simbol bahwa Indonesia merdeka di bulan ke-8. Ini kita menuju ke dalam ruang museum itu. Nah, kita sudah mau masuk ke dalam ruang museum tersebut. Dalam ruangan ini terdapat 51 diorama atau peraga sejarah yang menceritakan tentang sejarah singkat Indonesia sampai pada kemerdekaannya. Setelah kita ke museum sejarah, kita akan masuk ke dalam wisata yang kedua, yaitu ruang kemerdekaan. Kita akan melalui tangga ini untuk sampai ke dalam ruang kemerdekaan itu. Banyak tangga yang akan kita lewati untuk sampai ke ruang kemerdekaan tersebut. Lalu kita melewati semacam lapangan yang luas sekali. Dan kita harus menaiki tangga lagi untuk sampai ke ruang kemerdekaan tersebut. Nah, sesampainya di ruangan ini itu terdapat berbagai aksara yang dilapisi emas, yaitu teks proklamasi, Garuda Pancasila, bendera pusaka, dan wilayah Republik Indonesia. Dan di sini juga kita dapat mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia. Nah, ini dia Garuda Pancasila yang dilapisi emas. Lalu selanjutnya kita akan melihat teks proklamasi yang dibuat dengan dilapisi emas. Seperti ini. Lalu, setelah itu kita dapat melihat wilayah Indonesia yang dibuat dengan dilapisi emas pula. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita mengelilingi ruang kemerdekaan itu dan melihat banyak banget hal yang menarik, kita harus menaiki lift lagi untuk naik ke pelataran puncak dan melihat pemandangan yang indah. Setelah kita sampai di atas, kita akan melanjutkan lagi ke pelataran puncak. Di sini kita dapat melihat ibu kota dalam ketinggian 115 meter loh.
Dan di sini juga kita bisa melihat pemandangan wilayah DKI Jakarta ke 4 penjuru mata angin dan sejauh mata memandang. Setelah kita melihat pemandangan wilayah DKI Jakarta kepada 4 penjuru mata angin dan sejauh mata memandang, kita turun lagi yuk, naik lift untuk sampai ke bawah lagi. Nah, sudah sampai, kita sudah berada di ujung cerita virtual kali ini. Terima kasih sudah melihat jalan-jalan virtual ini ya. Aku Nina Nur Hasana dari SMK 7 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.